Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Materi kita Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Kita memulai halaman 57, masih tentang iman kepada hari kiamat. Paragraf yang terakhir, paragraf paling bawah. Wa taqarubuz zamani wa qillatul barakati fil awqati. Berdekatannya zaman dan sedikitnya keberkahan pada waktu. Berdekatannya zaman ini sebenarnya ada beberapa penjelasan. Di antaranya adalah dulu suatu perjalanan harus ditempuh 1 pekan, sekarang bisa hanya dengan sehari, bahkan setengah hari, bahkan kurang. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah pada lafaz yang berikutnya. Pengertian taqarubuz zaman, berdekatannya zaman, adalah pada lafaz yang berikutnya, yaitu sedikitnya berkah pada waktu yang dimiliki manusia. Dulu kaum muslimin di dalam waktu yang sedikit bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Sekarang waktu berkepanjangan tapi hanya sedikit yang dihasilkan, artinya sedikitnya keberkahan. Dulu dalam waktu sehari kaum muslimin membaca Al-Quran, menghafal hadis, mentelaah, mentadabbur Al-Quran dan yang lainnya. Sekarang kaum muslimin waktunya habis dengan HP. Ini contoh nyata, jauh sekali keberkahannya. Dulu dihabiskan dengan ilmu, dihabiskan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ibadah-ibadah. Sekarang dihabiskan dengan HP. Ini contoh nyata. Jadi ini pengertian yang kedua daripada taqarubuz zaman, berdekatannya zaman, ada pada lafaz yang berikutnya. Pengertian yang pertama adalah tadi, dulu untuk menempuh suatu perjalanan harus lama, sekarang hanya dengan sedikit waktu saja. Kemudian wantifakhul adillah, membesarnya bulan. Apa yang dimaksud dengan membesarnya bulan? Yang dimaksud dengan membesarnya bulan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, min iqtirabis sa'ah intifakhul ahillah wa yura al-hilal lilailatin fayuqalu wa ibnu lailataini. Termasuk sudah mendekatnya kepada hari kiamat, atau termasuk tanda dekatnya hari kiamat adalah membesarnya bulan, membesarnya hilal, di mana hilal dilihat di suatu malam dan disebut-sebut dengan wah itu bulan untuk 2 malam. Hadis riwayat Imam At-Tabrani disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Apa yang dimaksud dengan intifakhul ahillah, membesarnya bulan, ay azmatu jirmiha wa hajmiha. Bulan itu dilihat tidak seperti biasanya, jadi dilihat itu sangat besar. Wa ay yura al-hilal li lailatin wa hiya awwalu lailatin yadharu fiha. Yang namanya hilal itu bulan tanggal berapa? Hilal itu di bulan tanggal pertama. Tetapi itu sebenarnya malam pertama dari suatu bulan, tapi terlihat jelas. Kalau kita lihat hilal tanggal pertama, hilal itu sebenarnya istilah untuk tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu hilal. Kalau kita sering mendengar istilah ru'yatul hilal, artinya melihat hilal tanggal pertama, sudah muncul atau belum. Kalau sudah muncul berarti sudah masuk Ramadan atau sudah masuk Syawal. Nah, tanggal pertama tentunya terlihatnya sangat kecil, tetapi tanda hari kiamat, bulan akan terlihat besar. Bulannya akan terlihat besar, padahal masih tanggal pertama terlihat besar. Kemudian orang-orang pada mengatakan, wah itu sih bulan untuk 2 malam, karena saking besarnya. Ini tanda hari kiamat, intifakhul ahillah. Kemudian wahuduthul fitani kaqat'il laili lil muzlim. Terjadinya fitnah-fitnah seperti potongan malam-malam yang gelap. Artinya fitnah yang sangat akut. Nabi menyatakannya dengan sebutan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Fitnah yang sangat akut. Terjadinya fitnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari arah timur, dari Najd, dari arah timur. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud apa? Najd itu artinya bumi dataran tinggi. Timurnya Madinah, dataran tinggi adalah Irak. Dan fitnah di dalam tubuh kaum muslimin memang semuanya bermunculan dari Irak. Tetapi kemudian yang digembar-gemborkan oleh orang-orang hadis Nabi bahwasanya fitnah akan muncul dari arah timur, dari Najd, tempat munculnya tanduk setan. Apa kata mereka? Ya benar aja, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan dari Najd. Dia adalah orang yang membuat fitnah. Bukan Najd yang dimaksud Hijaz. Najd yang dimaksud Nabi adalah Najd bagian timurnya Madinah, artinya bumi dataran tinggi di timurnya Madinah. Yang dimaksud adalah Irak. Dan hadis-hadis lain menyebutkan demikian. Dan Nabi menyebutnya dengan eksplisit Irak, termasuk tentang Dajjal. Nabi bersabda, Ad-Dajjal yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Dajjal keluar dari bumi bagian timur yang disebut dengan Khurasan. Jadi bumi bagian timur di mana fitnah permunculan dari arah timur, dari Najdnya, yaitu dari dataran tingginya, yang dimaksud adalah Irak. Dan bisa dilihat fitnah di dalam Islam, di dalam tubuh kaum muslimin, semuanya berasal dari Irak.
pemberontakan yang menyebabkan sahabat Utsman bin Affan, Amirul Mukminin yang ketiga wafat. Itu pemberontakan berasal dari mana? Mereka para pemberontak berasal dari Irak. Kemudian munculnya Khawarij dari Irak. Kemudian Syiah Rafidhah dari Irak. Kemudian kelompok Batiniyah dari Irak. Kemudian paham Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, semuanya dari Irak. Sampai nanti muncul fitnah yang terbesar dari seluruh fitnah yang ada, itu Dajjal. Nanti munculnya dari Khurasan, dari Irak. Dari Irak. Tanda-tanda hari kiamat ini sudah terjadi, di mana kaum muslimin yang awalnya satu kemudian menjadi terkotak-kotak sangat banyak sekali sejak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai sekarang. Kemudian tentang masalah fitnah yang merupakan tanda hari kiamat, juga terkait dengan hadis yang sangat populer, yaitu hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, manusia pada bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, adapun aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Soalnya aku khawatir kalau terjerumus ke dalamnya. Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dulu kami berada pada masa jahiliyah. Kemudian sekarang pada masa yang terang benderang datangnya Islam. Apakah setelah masa yang baik ini kemudian datang kebaikan, itu datangnya Islam? Sekarang kami pada masa kebaikan dengan Islam. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Nabi mengatakan iya. Kemudian setelah keburukan tersebut, apakah akan ada kebaikan lagi? Nabi menjawab iya, wa fihi dakhan. Iya, tetapi kebaikan tersebut sudah terdapat sesuatu yang memperkeruh. Sudah terdapat sesuatu yang memperkeruhnya, yaitu qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yaduna bighairi hadi. Adanya kaum yang mengamalkan ajaran tapi bukan ajaranku, dan mereka mengambil petunjuk dan dia bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Anda, Hudzaifah bin Al-Yaman, mengenali mereka tetapi Anda mengingkari. Artinya orang-orang yang di hadapan Anda yang berbuat demikian, mengambil sunnah tapi bukan sunnahnya Nabi, mengambil petunjuk tapi bukan petunjuk Nabi, Anda mengenali mereka tapi Anda pasti mengingkari. Kok ngono yo? Kenapa terjadi seperti itu yo? Kok ngono yo? Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, terus setelah itu apakah akan ada fahal ba'da dzalikal khair min syarrin? Lalu setelah kebaikan yang sudah bercampur dengan dakhan itu, kebaikan tapi sudah bercampur dengan dakhan. Dakhan ya tadi pengertiannya, adanya kaum yang mengambil sunnah tapi bukan sunnahku, mengambil petunjuk tetapi bukan petunjukku. Nah, apakah kebaikan yang bercampur dengan dakhan itu nantinya ada keburukan? Naam, kata Nabi, du'atun al-abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha. Adanya dai-dai yang menyeru kepada neraka. Dai tapi menyerunya kepada neraka. Dai-dai berada di pintu neraka, mereka menyeru-nyeru, maka siapa yang memenuhinya terjerembab ke dalam neraka. Jadi itu sudah tambah parah. Jadi kalau bermula pada zaman Nabi kebaikan yang khalis, kebaikan yang murni. Ketika Hudzaifah bin Al-Yaman bertanya setelah kebaikan dengan datangnya Islam ini,
apakah akan ada keburukan di mana sebelumnya kami dalam keburukan jahiliyah, sekarang Islam kebaikan, apakah ada kebaikan? Apakah setelah kebaikan akan ada keburukan? Maaf. Iya. Terus setelah itu ada kebaikan, ada, tapi sudah ada dahon. Dan setelah kebaikan yang sudah bercampur dengan dahon, Hudzaifah bertanya lagi, apakah akan ada keburukan lagi berikutnya? Iya, adanya dai-dai yang menyuruh kepada jahanam. Kemudian Hudzaifah bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami. Nabi menjawab, na'am min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Min jildatina, dari kulit yang sama dengan kita, orang Arab, artinya mereka Muslim. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan lisan kita. Mereka berbicara Al-Quran hadis, demikian syaratnya, berbicara dengan lisan kita. Tetapi mereka dikenalnya Muslim yang dibawa Al-Quran dan hadis, tetapi naudzubillah min dzalik, ngajak-ngajaknya ke neraka. Ini fitnah yang sangat besar memang, sehingga Nabi mengatakan seperti potongan malam, seperti potongan-potongan malam. Di pagi hari seorang muslim, seseorang mukmin, sorenya menjadi kafir. Di sore hari seseorang mukmin, pagi jadi kafir. Jadi karena besarnya fitnah, orang pada batal Islamnya dengan sangat gampang. Kemudian wa wuqu'ut tanakur bainan nas, terjadinya saling pengingkaran di antara manusia. Terjadinya saling pengingkaran di antara manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Silsilah As-Sahihah, inna baina yadayha fitnatun, inna baina yadayha fitnatan wa harajan. Qalu ya Rasulullah, al-fitnah qad arafnaha fal haraj ma huwa? Qal bilisanil habasyah al-qatl wa yulqa bainan nas at-tanakur fala yakadu ahadun ay ya'rifa ahadan. Di hadapannya ada fitnah dan haraj. Jadi ketika Nabi mengatakan di hadapannya ada fitnah dan haraj, artinya sebelum kiamat terjadi akan ada fitnah dan haraj. Para sahabat kemudian mengatakan, fitnah kita sudah paham ya Rasulullah, kalau haraj apa? Maka Nabi menjawab, haraj adalah pembunuhan, peperangan. Dan kemudian Nabi mengatakan juga adanya saling pengingkaran di antara manusia. Fala yakadu ahadun ay ya'rifa ahadan, hampir saja seseorang tidak mengenali orang lain. Hampir saja seseorang tidak mengenali siapa yang ada di sekitarnya. Kita bacakan syarahnya. Wa ma at-tanakur bainan nas fi akhiriz zaman faqad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ma'nahu fi nihayatil hadits biqaulihi fala yakadu ahadun ay ya'rifa ahadan. Yang dimaksud dengan at-tanakur bainan nas, saling mengingkari di antara manusia yang terjadi di akhir zaman, adalah sebagaimana yang Nabi isyaratkan pada lafaz berikutnya, yaitu apa? Hampir saja seseorang tidak mengenali orang lain. Wa hadza tanakur yaqau 'inda kathratil fitan wal mihan. Saling pengingkaran ini di antara manusia terjadi ketika fitnah dan ujian sangat merebak di tengah-tengah manusia. Wa kathratul qital bainan nas, juga ketika terjadi banyak peperangan di tengah-tengah manusia. Wa hinama tastawli al-madah 'ala an-nas wa ya'malu kullu minhum al-khuduth nafsahu ghairu muqtarith bi masalil akharin wala bi huquqihim
fatantashiru al-ananiyah al-bughidah atau al-baghidah, ya. Al-ananiyah al-baghidah. Ketika materi sudah sedemikian berpengaruh kuat pada manusia, manusia benar-benar terkontaminasi dengan perkara sifatnya materi, maka mereka tidak peduli lagi dengan kemaslahatan di sekitarnya, sehingga benar-benar yang tersebar adalah ananiyah al-baghidah, sikap-sikap egoisme. Jadi sikap-sikap egois yang ada di sekitar. Jadi benar-benar nggak kenal siapa-siapa di depannya, semuanya egois karena terbuai dengan perkara-perkara sifatnya duniawi. Kalau kecenderungan semacam itu kita juga memang sudah melihat, dan bisa saja secara kasat mata kita lihat desa dengan kota berbeda. Karena desa mungkin pengaruh arus globalisasinya belum sehebat di kota barangkali begitu, atau kesibukan warganya belum sebagaimana di kota. Di desa kalau kita nanya di mana rumahnya Pak Hendi, oh satu kampung tahu semua. Oh Pak Hendi, oh situ semuanya tahu. Bahkan bukan sekedar tahu, tanter itu di desa. Kalau di kota tahu rumahnya Pak Hendi, tahu gua, ya. Padahal di sampingnya rumahnya, tahu gua. Jadi sudah ananiyah al-baghidah, adanya sikap-sikap egois. Ini yang dimaksud dengan wuqu' tanakur bainan nas. Wa tahawun bisunan allati raghaba fiha al-islamu, menggampang-gampangkan, meremehkan terhadap sunnah-sunnah allati yang raghaba, memotivasi, memerintahkan, fiha terhadapnya al-Islam. Jadi Islam begitu getolnya terhadap sunnah-sunnah, tapi yang terjadi kaum musliminnya meremehkan. Oh, kaitannya cingkrang dengan neraka, lu? Ya memang Nabi mengatakan cingkrang itu neraka, kok kemudian diremehkan? Oh, kaitannya cingkrang dan neraka? Ini di antara contoh tahawun. Kemudian Nabi memerintahkan agar jangan makan minum sambil berdiri, meskipun hukumnya tidak sampai pada haram, tapi makruh. Maka kita juga tidak boleh meremehkan. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memperhatikan, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari takwanya hati. Jadi diagungkan semuanya, terlebih yang merupakan sunnah muakkadah. Kalau yang wajib gak dibahas, ya. Kalau yang wajib tidak dibahas. Tetapi yang sunnah yang kadang-kadang ada sikap meremehkan, maka jangan sampai meremehkan. Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Ghudairi, beliau menjelaskan, kalau ada perintah dari Allah ketika Anda membaca Al-Quran atau ketika Anda membaca hadis, maka persikapan kita adalah langsung disambut bismillah, semoga bisa, meskipun di dalam kenyataannya kita tidak bisa, tetapi dari awal kita sudah langsung menyambutnya, bahwasanya kita berupaya akan melakukannya. Karena kalau dari awal kita sudah menolak, walah gak mampu saya, nanti benar-benar dijadikan tidak mampu. Wala in ja'atzum ayatun la yu'minunna biha, wala in ja'atzum ayatun la yu'minunna biha, qul innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum anna idza ja'at la yu'minun.
Ini Al-An'amnya. Jadi orang-orang kafir ketika datang kepada mereka ayat-ayat Qur'aniyah yang itu tidak lain adalah wahyu dari Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang-orang kafir meminta ayat yang lain. Wal in ja'atum ayatu la yu'minunna biha. Kalau datang ayat kami akan beriman. Ayat yang lain, ayat iktirah. Ayat yang pertama ayat Al-Quran, Nabi bacakan, Nabi jelaskan. Tapi mereka meminta ayat iktirah. Bisa enggak Muhammad mendatangkan Allah langsung di hadapan kita? Bisa enggak Muhammad kemana-mana didampingi malaikat dan seterusnya? Bisa enggak Muhammad memancarkan air dari antara dua kebun? Itu yang diminta. Qul innamal ayatu indallah. Katakanlah ayat-ayat itu urusan Allah. Wa ma yush'irukum idza ja'atuhum la yu'minun. Kamu tidak tahu jika ayat itu didatangkan juga mereka tidak bisa beriman. Ayat ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hudairi nanti bisa kayak orang kafir. Kalau ada kebaikan, ketaatan di mana kita disuruh mengambilnya, kita disuruh menyambutnya, tapi kita dari awal sudah bersikap menolak, nanti benar-benar kita tidak diberikan kemampuan. Makanya sunnah apapun meskipun tidak wajib, ketika kita datang kepada kita tahu itu adalah suatu bentuk ketaatan. Bismillah, ya Allah semoga kuat. Kalau memang ternyata tidak kuat, gak memungkinkan, ya berarti belum mungkin. Tetapi yang terpenting dari awal itu merespon dulu. Ada proyek, mega proyek, proposalnya disebar kepada kaum muslimin, butuh anggaran sekian T misalnya. Kita jangan kemudian ya saya nggak bisa handil lah sekian T, nanti yang berinfak berapa saya paling 100.000 200.000. Jangan pernah meremehkan. Oh masya Allah saya mampunya berapa kita. Itu yang semestinya. Karena kalau dari awal sikapnya penolakan, nanti malah dibikin benar-benar tidak bisa. Wa tashabbuhu syuyukh bisyabab, menyerupainya orang-orang tua dengan anak-anak muda, namanya tua-tua keladi. Jadi makin tua makin menjadi-jadi. Yang namanya sudah tua, rambutnya sudah ubanan, ya tahu dirilah. Jangan bergaya-gaya seperti anak muda. Orang sudah tua itu berarti sudah mulai mencium bau tanah. Berarti semestinya harus lebih mendekatkan diri lagi. Nah, ini malah jauh jadi tua-tua keladi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memberikan udzur kepada orang yang dipanjangkan umurnya hingga 60 tahun. Apa maksudnya? Allah tidak memberikan udzur kepada seseorang yang dipanjangkan umurnya hingga 60 tahun. Umur 60 tahun itu umur yang mendekati kepada rata-rata usianya umat Nabi, rata-rata 70 tahun. Tapi sampai 60 tahun juga tidak ada perbaikan, kebangetan itu yang dimaksud. Kebangetan. Karena sesungguhnya sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat, dan Syekh Utsaimin menjelaskan di dalam kitab Usul fit Tafsir, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya para sahabat mengatakan umur 40 tahun itu umur yang prima sisi psikis. Dari sisi kejiwaan umur 40 tahun itu seprima-primanya umur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ketika umur 40. Demikian penjelasan para sahabat di dalam buku Syekh Utsaimin. Nah, berarti kan 40 tahun itu kita sadar kalau masih labil ya berarti masih kayak anak muda. Kalau belum khusyuk
masih senggol kanan, senggol kiri gitu ya. Ya belum pas. Sampai Allah mengajarkan doanya secara khusus ketika umur 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ini yang banyak dibaca ketika orang umur 40, mulai 40 tahun. Yang mendekati 40 tahun ya harus sudah hafal. Ini doa diajari oleh Allah langsung. Jadi biar benar-benar bisa bersyukur dan diperbaiki kondisinya sehingga benar-benar 40 tahun dirasakan sebagai usia yang prima secara kejiwaan. Ibadah sudah bisa lebih khusyuk. Motivasi ukhrawi sudah lebih matang. Kalau belum umur 40 tahun mungkin masih tajam ya, pengen ini, pengen mobil yang nggak pakai mobil, pakai roda gitu ya. Pengen mobil yang gak ada setir gitu ya, itu sebelum umur 40 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun ya gimana amalannya gitu ya, diterima apa enggak gitu. Jangan sampai sudah 40 tahun lebih terus HP-an melulu gitu ya. Apalagi sadar belum bisa baca Quran gitu ya. Jadi ya mesti banyak waktunya untuk membaca Al-Quran gitu. Nah ini kita semuanya diingatkan di sini. Tasyabbuh syuyukh bisyabab, menyerupainya orang-orang tua dengan anak-anak muda. Kalau orang tua menyerupai anak muda dari sisi kuatnya, ya kuat untuk ibadah bagus. Makanya di dalam hadis Nabi tidak ada riwayat untuk orang tua yang ibadahnya bagus. Yang ada riwayat adalah untuk anak muda yang tumbuh dengan ketaatan. Syabun nasya'a fi ta'atillah, anak muda yang tumbuh dengan ketaatan. Soalnya ini kan susah, anak muda itu kan masih labil dan masih mencari jati diri gitu ya. Kemudian pandangan jauh ke depan, pikiran cerdas, pandangan tajam, banyak kemauannya, itu anak muda. Kemudian disuruh agar fokus banyak ibadah, seringnya tidak bisa. Tetapi kalau ada pemuda bisa, wah itu luar biasa, sehingga dikasih reward khusus pada hari kiamat, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Bukan pemuda, bukan orang tua yang banyak ketaatannya, tapi pemuda yang tumbuh dengan ketaatan. Karena orang tua taat sudah wajar. Yang namanya tua ya taat, sudah bau tanah. Orang sono bilang udah bau tanah. Kita pernah ngajari bapak-bapak tua, umurnya 50 tahun ke atas, tua-tua 60 tahun, 70, ada yang 80 tahun. Itu pernah kita ngajari Quran di Jakarta. Yang paling muda waktu itu umur 40 tahun. Yang lainnya 50, 60, 70 dan 80. Kan mereka gak pernah absen. Saya bilang kepada mereka, kok bapak-bapak Masya Allah ini gak pernah ada yang absen. Lah gimana absen, kita ini sudah bau tanah. Jawabnya begitu. Maka sampai sekarang ini gak bisa lupa ini kata-kata ini. Jadi saya kulahkan kalimat ini dari mereka, sudah bau tanah. Kita lanjut. Wa kalamu siba' wal jamadat lil ins, berbicaranya binatang buas dan benda-benda mati kepada dengan manusia. Jadi binatang-binatang buas dan benda-benda mati yang ada di sekitar nanti berbicara dengan manusia. Itu tanda-tanda hari kiamat. Wa hasru ma'il furat an jabalin min dhahab, surutnya air sungai Efrat dengan meninggalkan gunung emas. Sungai Efrat, di mana sungai Efrat? Di mana sungai Efrat? Di mana? Ayo Pak Guru yang ngajar IPS,
Geografi. Di Irak. Sungai Efrat nanti surut sehingga yang terlihat adalah gundukan emas, gunung-gunung emas. Dan informasinya sekarang sudah terpantau dari satelit, memang di situ terdapat gunung-gunung emas dan sudah pada mempersiapkan untuk merebutkannya. Di dalam hadis disebutkan dari 100 orang yang merebutkannya hanya 1 orang yang mendapatkannya. Masing-masing orang ketika maju dia memperkirakan dirinya yang dapat, yang lainnya begitu, sehingga terjadi bunuh-bunuhan dari 100 orang yang dapat 1 orang. Itu tanda hari kiamat. Kemudian wasidqu ru'yal mu'min, benarnya mimpi seorang mukmin. Orang mukmin kalau mimpi itu nilainya 1/46 kenabian. Orang mukmin kalau mimpi nilainya 1/46 kenabian. Kalau Nabi berapa? 46/46 alias 100%. Yang Nabi lihat dalam mimpi itulah wahyu, itulah kebenaran. Tapi kalau orang mukmin nilainya 1/46 kenabian. Nabi SAW bersabda, kenabian sudah tidak ada lagi, yang ada adalah mubasyirat. Para sahabat bertanya, qalu wa mal mubasyirat? Mubasyirat itu apa? Nabi menjawab, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Jadi mimpi yang baik yang terjadi pada orang mukmin ketika tidur itu tanda-tanda hari kiamat. Mimpinya benar. Dan mimpinya orang mukmin nilainya 1/46 kenabian. Bagaimana penjelasan mimpinya orang mukmin nilainya 1/46 kenabian? Penjelasannya bagaimana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bilang Muhammad boleh apa enggak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh apa enggak? Di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memanggil beliau dengan Muhammad, tidak pernah. Memanggil hanya antara 2, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu, antara 2. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardat azwajik. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Jadi antara 2. Nah sekarang saya bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh apa enggak? Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan yang tidak boleh itu dengan nama langsung itu kalau kita memanggil. Wala gimana di dalam Al-Quran? Janganlah kalian memanggil dia seperti kalian memanggil sama kalian. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Rasul sebagaimana kalian memanggil sama kalian. Jadi yang dilarang itu memanggil. Tapi kalau bukan memanggil, sifatnya khobar, nggak apa-apa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau diangkat menjadi nabi 6 bulan itu bermimpi terus dengan mimpi yang sangat gamblang. Mimpi yang sangat gamblang. Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan seperti fajar sadiq yang membelah ufuk, yang membedakan antara daratan dan udara. Gamblang sekali selama 6 bulan. Sifatnya mimpi itu bagaimana sih sifatnya mimpi? Gimana sifatnya mimpi Mas Husni? Mimpi itu sifatnya gak jelas, kabur-kabur. Tadi lagi sama siapa, lagi ngapain, tiba-tiba pindah lakon di mana tempat. Jadi gak jelas. Bangun-bangun apa sih gak jelas-jelas, gak bisa diceritakan. Itu memang sifatnya mimpi gitu. Tetapi Nabi SAW selama 6 bulan mimpinya gamblang sekali, 6 bulan. Kemudian setelah itu diangkat jadi Nabi SAW. Beliau berdakwah sebagai Nabi, sebagai Rasul berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun itu berapa bulan? 23 tahun berapa bulan? Mana Pak Guru Matematika? Bu Guru Matematika. 23 tahun berapa bulan?
Iya betul 276. Saya sudah lebih dulu tahu. Saya sudah tahu 276 bulan. Nah, 6 bulan yang beliau mimpi terus dengan sangat gamblang. 6 bulan ini seperberapa dari 276? Seperberapa dari 276? 1/46. Jadi 6 bulan beliau belum jadi nabi, 6 bulan beliau belum jadi nabi, tapi mimpinya gamblang sekali. Kemudian jadi nabi selama 23 bulan alias 276 bulan. Nah 6 bulan sama dengan 1/46-nya 276 bulan. Nah, jadi Nabi menjelaskan awalnya kita juga bingung. Nabi bersabda mimpi orang mukmin itu 1/46 kenabian. Ini syarahnya bagaimana? Dan kita cari syarahnya dan ketemu. Jelasannya demikian. Jadi mimpi gamblang dan orang semakin soleh mimpinya semakin bagus, semakin jelas. Imam Ahmad diriwayatkan sering mimpi melihat Allah. Dan tidak diingkari, para ulama mengatakan benar adanya mimpi melihat Allah, tetapi tentunya bukan yang sesungguhnya, bukan hakikat yang sesungguhnya. Seperti Nabi SAW bermimpi melihat Allah, Allah memegangi kedua pundaknya, kemudian dirasakan sangat dingin pada dadanya. Itu melihat Allah dalam mimpi, bukan dalam wujud yang sebenarnya. Karena melihat Allah itu ada 3. Yang pertama ru'yah fil manam, yang kedua ru'yah bil ain, di akhirat nanti di surga. Yang ketiga ru'yatul ilm, ru'yatul ma'rifah, atau melihat dengan ilmu. Nah, yang berikutnya ini tadi tentang mimpi ya. Wa ma yaqa'u min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tanfi al-khubutha. Apa yang terjadi pada Madinatul Rasul, kota Madinah Al-Munawwarah, berupa mengikis kotoran. Fala yabqa fiha illa al-atqiya. Fala yabqa, maka tidak tersisa fiha, di dalamnya, illa al-atqiya, kecuali orang yang bertakwa, as-salihun, yang saleh. Nah, jadi Madinah pada saatnya nanti menggetarkan dirinya, kemudian orang-orang yang buruk-buruk terpental dari Madinah. Yang ada di Madinah hanya orang-orang baik saja. Ini yang dimaksud tanfi al-khubuth, mengikis orang-orang buruknya. Wa'audatu jaziratil Arab marujan wa anhara. Kembalinya Jazirah Arab dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Arab yang gersang akan menjadi hijau royo-royo. Arab itu kan pegunungan bebatuan. Kalau di sini kan pegunungan sangat indah, hijau di sekitarnya. Kalau di sana pegunungan bebatuan. Sudah mulai tampak hijau atau belum? Sudah berangsur-angsur tampak hijau. Wa khuruju rajulin min Qahtan. Ini saya lihat syarahnya dulu ya.
wa khuruju rajulin min Qahtan yadinu lahu an-nas. Bentar ya, harus lihat syarahnya. Ada perbedaan lafaz di dalam hadis yang saya jumpai, hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Di sini bukan yadinu lahu an-nas. Memang ini kan bukan hadis ya. Ini kan makna hadis. Khuruju rajulin min Qahtan yadinu lahu an-nas. Jadi keluarnya orang dari Qahtan yang manusia pada mengikutinya, gitu. Nah, kalau dalam hadis la taqumu sa'ah hatta yakhruja rajulun min Qahtan yasuqu an-nasa bi'asahu. Kiamat tidak akan terjadi sehingga keluarnya seseorang dari Qahtan, dia menggiring manusia dengan tongkatnya. Nama orang ini adalah Jahjah. Nama orang ini adalah Jahjah dari Qahtan. Qahtan ini qabilatun minal qabail al-arabiyyah al-masyhurah. Qahtan adalah sebuah kabilah dari antara kabilah-kabilah Arab yang sangat terkenal. Makanya kan kita lihat ada nama seorang Syekh Al-Qahtani, ya. Jadi Qahtan. Wa yasuqu nas bi'asahu, dia menggiring manusia dengan tongkatnya. Wa huwa kinayatun anil muluk wa quwwati sultanihi. Ini adalah kiasan bagi raja yang sangat kuat kekuasaannya. Yatasallatu 'alan nas wa yusakhiruhum kama yasuqra'i al-ghanam. Dia berkuasa atas manusia dan benar-benar menguasai mereka sebagaimana penggembala menggiring kambingnya. Jadi manut, benar-benar manut kepada pemimpin ini. Jadi kiamat tidak akan terjadi sehingga muncul seseorang dari Qahtan namanya Jahjah. Di dalam syarahnya namanya Jahjah. Dia akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Sini. Kayak giring apa? Papri, bebek, kayak giring kambing. Artinya kekuasaannya atas manusia sangat kuat sekali sehingga orang di ngapa-ngapain manut, di ngapa-ngapain nurut. Ini tanda hari kiamat. Apakah sudah terjadi atau belum? Allah alam. Karena sebagian tanda hari kiamat kecil, sebagiannya sudah terjadi, sebagiannya lagi belum. Kemudian wa kathratur rum wa qitaluhum lil muslimin. Banyaknya orang-orang Romawi dan memerangi dan peperangannya mereka terhadap kaum muslimin. Jadi akan bermunculan orang Rum yang jumlahnya sangat banyak dan mereka memerangi kaum muslimin. Wa qitalul muslimin al-yahud hatta yaqula al-hajaru wasyajaru. Memeranginya kaum muslimin terhadap Yahudi sehingga nanti batu dan pohon berbicara. Ya muslim, hadza yahudi, Fata'al faqtulhu. Muslim, di sini nih orang Yahudi nih, kemari bunuh dia. Ini terjadi kapan? Ini terjadi ketika keluarnya Dajjal. Apakah sebelum Dajjal juga terjadi? Allah alam. Karena penyusun kitab ini mengkaitkannya dengan asratus sa'ah as-sughra, tanda hari kiamat yang kecil. Adapun Dajjal adalah tanda hari kiamat yang besar. Apakah terjadi juga sebelum keluarnya Dajjal? Allah alam. Yang jelas hadisnya menyatakan demikian, bahwasanya kaum muslimin akan berperang dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi di mana saja bersembunyi, batu-batuan, pohon akan berbicara. Ya Abdullah, dalam hadis ya Abdullah. Ada riwayat lain ya Muslim, fata'al faqtulhu. Mari bunuh dia. Kita coba lihat Kasratul Rum dulu ya, barangkali nemu syarahnya. Kasratul Rum wa qitalul muslimin. Kita jumpai riwayat Imam Muslim dari Al-Mustawrid bin Shaddad. Taqumu sa'ah warum aktsarun nas. Kiamat terjadi dan orang Romawi, orang Rum sebagai manusia yang terbanyak.
Fabaladzalika Amr ibn al-As faqal ma hadhil ahadits allati tudhkar anka annaka taqulu in Rasulullah sallam. Ketika Amr bin al-As mendapatkan riwayat ini, maka dia konfirmasi kepada Mustaurid, apa yang kamu katakan ini? Apa yang kamu katakan ini? Maka Al-Mustaurid mengatakan, aku mengatakan seperti yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika kiamat terjadi, orang Rum adalah orang yang terbanyak, jumlah manusia yang terbanyak ketika itu. Faqala Amr, dan Amr bin Al-As mengatakan, "In qulta dzalika innahum lahlamun nas inda fitnatin." Kalau Anda mengatakan demikian wahai Mustaurid, maka sesungguhnya orang-orang Romawi adalah orang yang paling lembut ketika terjadinya fitnah. Wajbarun nas inda musibah, orang yang bisa menambal dirinya ketika ada musibah, maksudnya bisa menghibur dirinya, bisa sabar ketika ada musibah. Wahrun nas limasakirihim, dan sebaik-baiknya manusia kepada orang miskin dan kepada orang lemahnya. Jadi Allahu a'lam, Al-Mustaurid bin Shaddad menukil hadis yang dia dengar dari Nabi, ini hadis Imam Muslim, bahwasanya ketika kiamat terjadi, orang Rum adalah manusia yang terbanyak ketika itu. Terus Amr bin Al-As mengatakan, "Loh, kamu ngomong apa?" "Oh iya, aku berkata apa yang aku dengar dari Nabi." Kemudian, kalau kamu mengatakan demikian, padahal orang-orang Rum itu orang yang paling lembut ketika terjadi fitnah. Dia adalah orang yang paling bisa sabar ketika ada musibah, dan mereka adalah orang yang paling sayang kepada orang miskin dan orang du'afa. Allah alam, nggak ada lanjutan lebih lanjut, tetapi dari yang disampaikan oleh Amr bin Al-As ini radhiyallahu an, nggak ada artinya orang berbuat baik kayak apapun ketika tidak ada akidah. Nggak ada artinya orang berbuat baik kayak apapun ketika nggak ada akidah, nggak ada artinya. Amalannya nggak pernah ada artinya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yasabu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawafahu hisabah. Orang-orang kafir amalannya seperti fata morgana. Mereka menyangka dan yakin nanti akan mendapati balasan atas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Begitu hari kiamat, mereka tidak mendapati apa-apa kecuali pasti disiksa. Gak ada artinya kebaikan-kebaikan ketika tidak ada pondasi yang dipasang terlebih dahulu, yaitu akidah. Kalau Muslim, jangankan kebaikan yang besar, Muslim hanya senyum saja sudah berpahala. Muslim hanya nyingkirin kerikil saja sudah berpahala, apalagi kebaikan-kebaikan yang besar. Nah, sekarang masih ada wafatu Ruman kama futihat al-Qistontiniyah. Rum ditaklukkan sebagaimana ditaklukannya al-Qistontiniyah. Ila ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya, min alamati sa'ah as-sughra, yang merupakan tanda-tanda kiamat yang kecil, ats-tsabitah, yang sabit, fil ahadits as-sahihah, artinya yang kuat dari hadis-hadis yang sahih. Jadi yang disebutkan ini oleh muallif menyatakan menukil sebagian yang ada yang dia memandangnya sahih, karena bisa jadi bersebaran tentang hari-hari kiamat tapi hadisnya tidak sahih. Orang-orang Romawi, orang-orang Rum pernah menguasai Baitul Maqdis? Pernah. Jadi Baitul Maqdis itu tidak berhasil direbut oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, tidak berhasil. Karena di dalamnya ada orang gede-gede yang pengikutnya Nabi Musa tidak mau masuk. Akhirnya pengikutnya Nabi Musa tersesat di suatu daerah namanya Tih selama 40 tahun, dan Nabi Musa juga Nabi Harun wafat di saat ketika itu. Kemudian
orang-orang pengikutnya Nabi Musa bisa selamat dari lontang-lantung selama 40 tahun ketika Allah utus seorang nabi yang namanya Yusa. Jadi pengikutnya Nabi Musa bareng bersama Yusa keluar dan menguasai Baitul Maqdis. Menguasainya sampai beberapa lama, kemudian direbut oleh seseorang yang bernama Buhtansor. Sampai kemudian direbut lagi oleh kaum muslimin, kemudian direbut oleh orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani dan seterusnya. Sekarang ada di orang-orang Yahudi.